なめんじゃねえ。話術スキル、戦術展開、タクティシャン、四季紅葉、バトルノイズ。Anime The Most Notorious Stalker atau anime juru bicara terkuat episode yang keduanya dibuka dengan satu buah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada pagi itu, Walter pun langsung memberikan info kepada Noel bahwa Lloyd dan juga Tania sekarang sudah memutuskan untuk bisa kabur dan juga membawa lari uang dari mereka semua. Mendengar informasi tersebut dari Walter, Noel pun sekarang hanya tertawa saja. Karena menurut Noel, dia pun sudah bisa memprediksi bahwa teman-temannya akan memutuskan untuk bisa kabur. Mengingat Lloyd dan juga Tania sekarang sedang terjebak hutang. Ditambah, uang dari party mereka sekarang sepertinya sudah pasti habis. Karena Lloyd dan juga Tania kecanduan untuk bisa bermain judi online. Itulah yang menjadikan alasan Tania dan juga Lloyd sekarang memutuskan untuk bisa kabur dan juga mengkhianati Noel. Nah, di momen itulah Walter pun kini seketika langsung bertanya tentang apa rencana dari Noel selanjutnya. Serta apa yang akan dilakukan oleh Noel untuk bisa menangkap mereka dan juga untuk bisa mengembalikan uang yang sudah mereka curi. Mendengar pertanyaan itu dari Walter, Noel pun kini seketika kembali tertawa. Karena menurut Noel, Walter adalah orang yang sangat bodoh dan juga dia adalah orang yang sangat naif. Hingga pada kesempatan itu, Noel pun kini langsung menjelaskan kepada Walter dengan cara berkata seperti ini kepada dirinya. Dengar, perbuatan dari Lloyd dan juga Tania adalah sebuah pengkhianatan. Dan mereka pun sekarang sudah memutuskan hubungannya dengan kita. Yang artinya, sekarang adalah waktunya bagiku untuk bisa melakukan pembalasan. Di mana moto hidupku sendiri adalah seperti ini. Yaitu, aku akan membalas mereka semua 1000 kali lipat lebih banyak. Serta, aku pun akan membuat mereka menjadi menyesal. Karena mereka berdua sudah mencoba untuk bisa meremehkanku. Setelah beberapa saat berlalu, maka pada halaman yang berikutnya, Noel pun sekarang langsung mengajak Walter untuk bisa pergi ke bar. Lalu, setelah mereka berdua sekarang sudah sampai, maka Noel pun tanpa banyak basa-basi, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada semua orang yang ada di dalamnya. Woi, kalian semua, aku memiliki satu buah hadiah. Lloyd dan juga Tania, anggota dari party kami, yaitu party Blue Beyond, sekarang sudah memutuskan untuk bisa kabur dan juga membawa lari uang kami semua. Nah, bagi siapa saja yang bisa menjalankan permintaanku ini, maka aku akan memberikan hadiah kepada pemenangnya sebesar 2 juta fil. Di momen inilah, Walter pun nampak sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika niat dari Noel datang menuju ke dalam bar ini adalah untuk bisa membuat pengumuman seperti itu kepada para seeker yang lainnya. Bahkan menurut Walter, Noel sudah kelewat batas. Karena rencana dari Noel tersebut ternyata sangatlah kejam sekali. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang yang lainnya. Di mana pada kesempatan itu, anggota dari party Lightning Bite kini seketika langsung datang untuk dapat menghampiri Noel. Lalu dengan penuh rasa penasaran, mereka pun sekarang langsung bertanya lagi kepada Noel. Woi, Noel, apakah benar dirimu mau membayar kami sebanyak 2 juta hanya untuk dapat menangkap 2 orang mantan rekanmu itu? Karena jika memang benar begitu, maka party dari kami sekarang sangat bersedia untuk bisa menerima permintaanmu tersebut. Kemudian dari arah yang berlawanan, muncullah party lainnya lagi yang sekarang langsung berkata seperti ini kepada Noel. Bahwa mereka memiliki informasi mengenai di mana keberadaan dari Lloyd dan juga Tania. Tapi jika Noel ingin bisa tahu, maka Noel harus membayar sebesar 1,6 juta fil. Mendengar permintaan dari anggota party lainnya itu, Noel pun kini seketika langsung memotongnya dengan cara berkata seperti ini kepada mereka. Tidak, bayaran untuk sebuah informasi dan juga bayaran untuk kebenaran informasi itu adalah 500.000 fil. Jadi, suka ataupun tidak suka, aku hanya akan membayarmu sebesar 500.000 saja untuk informasi yang kau miliki. Mulai dari sanalah terjadi perdebatan yang sangat panjang sekali di antara mereka berdua. Namun, karena Noel adalah orang yang sangat jenius sekaligus orang yang sangat licik, maka pada akhirnya dia pun berhasil memaksa anggota dari party lain itu untuk bisa menurunkan harganya. Sehingga mereka pun akhirnya sekarang langsung setuju untuk bisa menerima hadiah 500.000 fil demi satu buah informasi yang mereka miliki. Nah, setelah beberapa saat berlalu, maka pada siang harinya atau pada sore harinya itu,
Noel pun kini seketika langsung datang menuju ke tempat dari Lloyd dan juga Tanya bersembunyi dengan menggunakan informasi dari anggota party lainnya yang kebetulan sudah mereka dapatkan. Lalu dengan sangat santainya, Noel pun segera muncul tepat di belakang tubuh dari mereka berdua. Di momen inilah, Walter pun kini segera bergerak untuk bisa menangkap tubuh dari Lloyd. Serta, Walter pun sekarang sudah berniat untuk bisa bertarung 1 lawan 1 melawan pengkhianat dari mantan anggota party mereka. Menyaksikan kedatangan dari Noel dan juga Walter, Lloyd dan juga Tanya tentu saja sama sekali tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan itu, dia pun kini seketika langsung berniat untuk bisa bertarung melawan Noel dengan menggunakan kekuatan mereka. Namun, sesaat sebelum Lloyd bisa mengayunkan pedangnya itu, maka Noel pun sudah lebih dulu menggunakan kekuatannya tersebut, yaitu dengan menggunakan teknik stun hold untuk bisa menghentikan pergerakan dari para lawannya. Barulah pada momen ini, Lloyd yang akhirnya langsung memutuskan untuk bisa menyerah setelah dirinya terkena mental, sekarang akhirnya langsung berbicara panjang lebar dengan Noel dan juga Walter. Intinya, Lloyd dan juga Tanya sekarang merasa sangat bersalah karena mereka telah berkhianat kepada Noel dan juga membawa lari uang milik mereka. Sampai dengan penuh rasa penyesalan, mereka berdua pun sekarang langsung mencoba untuk bisa meminta maaf kepada Noel dengan cara menundukkan kepalanya di tanah. Sayangnya, Noel pun bukan karakter utama yang naif. Sehingga, tanpa banyak pikir panjang lagi, Noel pun seketika langsung menendang tubuh dari Lloyd menuju ke arah yang berlawanan. Lalu dengan cepat, Noel pun segera menggunakan skill yang keduanya, yaitu teknik confess, supaya Tanya dan juga Lloyd sekarang mau mengaku. Menariknya, tepat di tengah ketegangan ini, Walter yang merasa kasihan, akhirnya langsung mencoba untuk bisa menghentikan Noel. Namun menurut Noel, Lloyd dan juga Tanya adalah seorang kriminal. Ditambah, uang dari mereka sekarang semuanya sudah habis karena dipakai bermain judi. Jadi, kalaupun Lloyd dan juga Tanya sekarang bisa dimaafkan, maka hal itu sama sekali tidak ada gunanya. Karena uang dari mereka sekarang sama sekali tidak bisa dikembalikan. Sementara itu, tepat dari arah yang berlawanan, anggota party lain yang sebelumnya sudah memberikan informasi kepada Noel, akhirnya sekarang langsung bergerak untuk bisa menyerang Noel juga. Karena pada dasarnya, mereka sekarang sudah tidak sabar dan juga mereka langsung meminta uang yang sudah dijanjikan oleh Noel sebelumnya. Bahkan saking brutalnya, mereka pun tiba-tiba saja langsung mencoba untuk bisa merebut senjata dari Noel dengan cara menyerang Noel dari arah belakang. Di momen inilah, Noel pun langsung mengalahkan semua anggota party itu dengan seorang diri dan juga dengan sangat mudah sekali. Lalu dengan penuh emosi, dia pun langsung berteriak kepada mereka semua. Woi, jangan berani-beraninya dirimu menyentuh Silver Chan. Karena ini adalah senjata yang aku beli dengan menggunakan uang dari peninggalan kakekku. Lagi pula, aku pun sudah sempat berkata kepada dirimu bahwa aku akan membayarmu ketika temanku sebentar lagi akan datang. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka di momen yang sama itu juga muncullah salah satu karakter terkuat yang ada di dalam anime juru bicara ini. Dia adalah Vinokia atau juga bisa disebut dengan Pinocchio, yaitu seorang kepala keluarga dari salah satu kelompok mafia terkuat. Melihat kedatangan dari temannya itu, maka dengan wajah yang sangat brutal, Noel pun kini seketika langsung menjelaskan bahwa dia pun sekarang sudah berniat untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Lloyd dan juga Tanya sebanyak 1000 kali lipat. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini, Noel pun akan menjual mereka berdua sebagai seorang budak menuju kepada Vinokia. Mengingat salah satu pekerjaan dari Vinokia ini adalah sebagai pedagang budak yang sangatlah terkenal sekali dan juga sangatlah disegani di dalam dunia juru bicara. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Noel pun kini seketika langsung menjelaskan kepada Walter tentang apa alasan dari dirinya sampai mau berbuat sejauh ini. Di mana di dalam dialognya, Noel pun sekarang segera berkata kepada dirinya bahwa Noel akan mengganti uang dari partinya yang kebetulan sekarang sudah dihabiskan semuanya untuk bisa berjudi oleh Tanya dan juga Lloyd dengan cara menjual mereka berdua menuju kepada pedagang budak dari keluarga mafia. Mengingat hanya dengan cara seperti itu, harga diri dari partinya sekarang bisa dikembalikan. Sekaligus uang yang sudah dihabiskan oleh mantan anggotanya sekarang jadi bisa kembali. Walaupun pada dasarnya Walter sama sekali tidak setuju, namun untuk kali ini, dia pun tidak bisa melawan lagi dan juga tidak bisa berbuat banyak. Mengingat orang yang ada di hadapannya adalah petualang tingkat A alias orang yang sangatlah luar biasa kuat. Jadi, mustahil Walter bisa melawannya.
Dan juga mustahil Walter bisa menghentikan rencana kotor dari Noel tersebut. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Noel di atas, maka di saat yang bersamaan, Pinocchio pun kini segera langsung bergerak menuju ke arah Lloyd dan juga Tanya. Dengan niat untuk bisa mengecek kondisi dari mereka berdua sebelum dirinya bisa memberikan harga jual kepada Noel. Sementara itu, Lloyd dan juga Tanya yang kebetulan sekarang tidak terima, akhirnya langsung bertanya kepada Noel tentang apa alasan dari dirinya justru malah bisa bertindak sampai sejauh ini. Di momen tersebutlah, Noel pun dengan sangat santai, akhirnya dia pun sekarang langsung menjelaskan. Intinya, Lloyd dan juga Tanya sekarang hanya memiliki dua buah pilihan saja. Pilihan pertama, Noel akan menyerahkan mereka menuju kepada polisi militer. Lalu jika itu terjadi, maka akan dipenjara selama lebih dari 10 tahun. Serta mereka pun hanya memiliki kesempatan hidup sebanyak 2% saja. Mengingat hukuman yang diberikan oleh polisi militer di negara itu kepada para pengkhianat sangatlah menyeramkan sekali. Dan yang kedua, Noel akan menjual mereka kepada para mafia. Karena jika Lloyd dan juga Tanya bisa beruntung dan juga bisa mendapatkan master yang baik, maka sudah jelas peluang bagi mereka untuk bisa hidup enak otomatis akan menjadi meningkat. Nah, setelah melakukan perdebatan panjang di antara mereka, maka di saat yang bersamaan itu, Pinocchio yang kebetulan sekarang sudah selesai melakukan inspeksi kepada mereka, akhirnya dia pun sekarang langsung menawarkan harga kepada Noel untuk bisa membeli mereka berdua. Di mana penawaran pertama dari Pinocchio saat ini hanyalah 6 juta fil saja. Mendengar ucapan harga tersebut dari Pinocchio, Noel pun tentu saja tidak setuju. Hingga dia pun langsung menunjukkan kemampuan berpikirnya lagi dan juga kemampuan bernegosiasinya lagi untuk bisa membalikan keadaan serta untuk bisa menjual kedua temannya dengan harga yang sangat tinggi. Singkat cerita, setelah menjelaskan kepada Pinocchio tentang hukum permintaan dan juga ketersediaan, maka Pinocchio pun sekarang akhirnya langsung menyerah. Dan juga dia pun akhirnya seketika langsung setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Noel tersebut. Sehingga negosiasi di antara mereka berdua sekarang tentu saja langsung selesai dengan total harga pembayaran dari kedua budak itu sebesar 15 juta fil. Nah, setelah urusan dari Noel di sini sekarang sudah selesai, maka di saat yang bersamaan, Tanya yang kebetulan sekarang sudah terjual akhirnya langsung mencoba untuk bisa menghina Noel dengan sebutan iblis yang kejam. Begitu pula dengan anggota party lainnya yang kebetulan saat ini menjadi saksi dari penjualan budak yang dilakukan oleh Noel. Bahkan di momen yang sama itu, dia pun langsung berkata seperti ini kepada Noel, bahwa Noel tidak perlu sok kuat seperti itu. Karena pada dasarnya, Noel hanyalah seorang petualang atau seorang seeker dengan pekerjaan yang paling lemah, yaitu job talker atau job juru bicara. Jadi, meskipun Noel sekarang berteman dengan salah satu ketua dari keluarga mafia, tapi hal itu sama sekali tidak bisa membuat Noel menjadi kuat. Mendengar ucapan itu dari anggota party yang sama sekali tidak berguna tersebut, Noel pun kini segera membalaskannya dengan sangat elegan. Benar, aku memang memiliki pekerjaan atau job yang paling lemah sebagai seorang juru bicara. Dan juga, aku pun tidak bisa bertarung jika aku tidak memiliki teman di dalam party. Tapi meskipun begitu, faktanya sekarang aku bisa menghasilkan uang yang jumlahnya jauh berpuluh-puluh kali lipat dari apa yang bisa kalian dapatkan. Walaupun kalian memiliki pekerjaan atau job yang jauh lebih hebat daripada aku. Jadi, berhentilah banyak bicara. Karena jika dirimu masih ingin bertarung, maka aku pun tanpa segan-segan akan langsung membunuhmu di tempat ini. Melihat respon tersebut dari Noel, anggota party yang sekarang sudah tidak berdaya itu akhirnya langsung meneriaki nama dari Noel dengan sebutan sebagai berikut, yaitu seorang iblis kejam yang rela menjual mantan teman satu partinya sebagai seorang budak. Atau dengan kata lain, nama julukan Noel yang terbaru adalah seorang iblis. Di momen itulah, Noel pun justru malah menjadi tertawa. Serta sambil berjalan untuk bisa pergi menjauh, dia pun dengan penuh rasa percaya diri akhirnya langsung berkata seperti ini lagi kepada mereka. Baiklah, aku tidak peduli. Dengan menggunakan julukan sebagai seorang iblis, maka aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa aku akan menjadi seeker atau petualang yang terkuat di dunia, walaupun pekerjaanku adalah pekerjaan yang paling lemah. Wow, menarik banget ya.